Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Farobi. Saya dari Prodi Hukum Kerja Islam di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini saya akan berkutum sedikit tentang pentingnya menjaga aurat. Dijelaskan pada Al-Quran, yakni pada surat An-Nur, yakni pada ayat ke-30 sampai 31. Pertama-tama saya akan membacakan terlebih dahulu ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahun illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun awit tabi'i naghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfi min zinatihin wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dari pandangannya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Itu tadi terkait penjelasan dari surat An-Nur, yakni pada ayat ke-30 sampai 31 tentang pentingnya menjaga aurat. Lalu mengapa ayat ini diturunkan? Ada sebab-sebab yang menjelaskan tentang diturunkannya ayat 30 sampai 31 di surat An-Nur ini. Yang pertama, pada ayat ke-30, asbabun nuzul pada ayat ke-30, yakni sebagaimana diriwayatkan Ibnu Madai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di Masjid Nabawi kala itu. Ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah SAW yang berjalan di kota Madinah. Lalu laki-laki itu bertemu dengan seorang perempuan. Keduanya saling menatap dan memandang. Karena saling terpesona, laki-laki itu pun terus berjalan sambil memandangi perempuan itu dengan seksama. Yang akhirnya laki-laki itu pun menabrak sebuah dinding yang membuat hidungnya pecah dan berdarah. Sembari kesakitan, laki-laki itu pun mengatakan pada dirinya sendiri, aku tidak akan membasuh darahku sebelum aku tanyakan apa yang terjadi padaku ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki itu pun mendatangi Rasulullah
dan menceritakan apa yang baru saja ia alami. Lalu asbabun nuzul pada ayat yang ke-31, yakni diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil yang bersumber dari Jabir bin Abdullah bahwa Asma bin Murtasid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa mengenakan kain panjang sehingga membuat gelang-gelang kakinya terlihat. Demikian juga dada dan sanggul mereka. Kemudian berkata Asma, alangkah buruknya pemandangan ini. Turunnya ayat ini sampai auratin nisa atau aurat wanita yang berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada kaum mukminat untuk menutup aurat mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber Hadrami bahwa seorang wanita membuat 2 kantong perak yang diisi untayan batu-batu mutu manikan sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang laki-laki, ia memukul-mukulkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang kakinya bersuara seperti beradu. Maka turunlah kelanjutan dari ayat ini, yakni wa'la yadribna bi arjulihin, yang artinya dan janganlah mereka memukul kakinya, hingga akhir ayat ini yang melarang wanita menggerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki. Aurat sungguh tidak diperbolehkan atau tidak bisa diperlihatkan oleh orang yang bukan muhrimnya. Lalu aspek hukum yang terkandung pada ayat ke-30 sampai 31 surat An-Nur ini, yakni kullil mu'minina yaguddu min absarihim, katakanlah kepada mereka yang beriman, hendaklah mereka memejamkan sebagai pandangannya. Jadi kalau ada wanita yang membuka auratnya, ketika langsung saja memejamkan mata. Katakanlah, hai Muhammad, kepada umatmu yang beriman, supaya mereka memejamkan matanya dari melihat bagian aurat perempuan yang haram mereka lihat. Demikian pula badan lelaki yang haram dilihat oleh perempuan. Lalu batas-batas aurat pada wanita dan laki-laki yakni berikut. Untuk perempuan, seluruh tubuh kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki, itu untuk wanita. Lalu batas aurat untuk laki-laki yakni bagian badan antara pusat atau bagian perut hingga lutut. Lalu sebagian ulama menetapkan aurat di budak perempuan sama dengan laki, akan tetapi kami menyamakan dengan aurat perempuan biasa, artinya disamakan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang pentingnya menjaga aurat. Dan aurat ini sudah dijelaskan pada Al-Quran, yakni pada surat An-Nur, yakni pada ayat ke-30 sampai 31. Mungkin semoga bisa dipahami. Kalau ada salah kata, saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.